Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW jatuh sakit. Bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah SAW pun mulai sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Sebelumnya di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da yaumi hadha fi hadzal mauqif." Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku, karena aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya. Rasulullah SAW juga bersabda ketika melempar jumrah di Jamratul Aqabah, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik kalian atau cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji. Kemudian setelah itu pada pertengahan hari-hari tasyrik turunlah kepada beliau surat An-Nasr. Dengan turunnya surat tersebut beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Rasulullah SAW pun mulai sakit dan sakit beliau semakin parah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tentang hal tersebut dengan berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak famasistuhu bi yadi, faqultu innaka la tu'aku wa'kan shadidan." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita demam yang sangat berat. Lantas kupegang dengan tanganku. Aku berkata, "Sepertinya engkau terkena sakit dan demam yang sedemikian serius." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajal, kama yu'aku rajulani minkum." Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang dari kalian. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Laka ajran." Kalau begitu, engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, "Na'am, ma min muslimin yusibuhu adan maradun famasiwah illa hatta Allahu sayyi'atih kama tahuttu syajaratu waraqaha." Engkau benar, tidaklah seorang muslim terkena gangguan, baik itu sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena sakitnya tersebut, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Pada saat sakit yang diderita Rasulullah SAW mencapai puncaknya, beliau meminta izin kepada para istrinya untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya tersebut berlanjut hingga 10 hari. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mensifati sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW tersebut dengan perkataannya, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sakit melebihi sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam melaksanakan salat. Bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan peran beliau sebagai imam salat. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam salat menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan salat zuhur dan meminta untuk didudukkan di samping Abu Bakar. Pada suatu hari, Rasulullah SAW kembali berniat untuk memimpin salat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan membuat beliau harus digantikan lagi oleh Abu Bakar sebagai imam salat. Bahkan saat berangkat ke masjid, beliau dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum wafat, Rasulullah SAW beberapa kali meninggalkan wasiat kepada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, ketika rasa sakit Rasulullah SAW semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditiupkan pada mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya seperti itu, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Taqulu Aisyah yuhadziru mithla alladhi sana'u. Semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, beliau memberi peringatan kepada kaum muslimin atas apa yang mereka lakukan. Selain itu, Rasulullah SAW juga berwasiat untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'atu Nabi SAW qabla wafatihi bi 3 yaqul, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann." Aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang dari kalian meninggal
kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah SWT. Dalam masa-masa menjelang ajal tersebut, Rasulullah SAW juga sangat menekankan wasiat beliau kepada umatnya untuk menjaga salat mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kanat 'ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadratul wafah wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salah wa ma malakat aymanukum." Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak ketika ajal mendekat adalah tentang salat dan untuk menjaga hak budak. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau memerdekakan budak-budaknya dan menginfakkan seluruh hartanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sakit yang akhirnya beliau meninggal, "Ma fa'alatiz zahab?" Wahai Aisyah, bagaimanakah kondisi emas? Aisyah pun menjawab, "Hiya indi." Emas itu ada padaku. Lalu Aisyah mendatangkan emas tersebut, sekitar 5 keping hingga 7 atau 8 atau 9 keping. Maka Rasulullah SAW pun membolak-balikkan kepingan emas tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Ma dhannu Muhammadin billah law laqiyallaha azza wa jalla wa hadhihi 'indah anfiqiha." Apakah persangkaan Muhammad terhadap Allah azza wa jalla jika bertemu dengan Allah sementara emas-emas ini masih ada padanya? Wahai Aisyah, sedekahkanlah emas ini. Pada hari wafatnya Rasulullah SAW, ketika waktu salat subuh datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menggantikan beliau untuk mengimami salat jamaah. Kemudian kaum muslimin dikejutkan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Beliau melihat mereka dalam shaf salat jamaah mereka. Rasulullah SAW pun tersenyum. Kemudian Abu Bakar berniat untuk mundur dan bergabung dengan shaf jamaah. Dia mengira bahwasanya Rasulullah SAW hendak keluar untuk mendirikan salat. Kaum muslimin pun gembira tidak main melihat Rasulullah SAW. Tetapi beliau kemudian mengisyaratkan agar salat terus dilanjutkan. Kemudian beliau pun kembali masuk ke kamar Aisyah dan menutupkan tirai. Setelah itu beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak cucunya hingga para istrinya. Ketika tiba waktu duha, Rasulullah SAW memanggil putri beliau Fatimah, kemudian membisiki sesuatu kepadanya. Air mata Fatimah pun tak terbendung saat itu. Namun Rasulullah SAW, sang ayah, kemudian memanggilnya kembali dan membisikinya untuk kedua kali. Tidak ada lagi tangis yang pecah, bahkan tergantikan senyum di bibirnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Fatimah menceritakan tentang bisikan Rasulullah SAW kepadanya. Saat berbisik pertama kali, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Jibril memeriksa bacaan Al-Quran sekali dalam setahun. Namun pada tahun tersebut Jibril melakukannya 2 kali. Rasulullah SAW menyatakan, ini adalah pertanda bahwa ajalnya telah semakin dekat. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu. Fatimah radhiyallahu anha pun menangis atas kabar itu. Tak lama berselang, Rasulullah SAW membisiki Fatimah untuk kedua kalinya. Wahai Fatimah, tidakkah engkau senang menjadi pemimpin kaum wanita umat ini dan menjadi orang pertama yang menyusulku? Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, Fatimah pun tersenyum. Melihat rasa sakit yang dirasakan oleh ayahnya tersebut, Fatimah kemudian berkata, alangkah hebatnya penderitaan ayah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada lagi rasa sakit untuk ayahmu setelah hari ini. Setelah itu datanglah saat wafatnya beliau. Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan Rasulullah SAW di pangkuannya. Setelah itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dan dia sedang membawa sebuah siwak. Aisyah radhiyallahu anha pun melihat bahwasanya Rasulullah SAW memandang kepada siwak tersebut. Dia menduga bahwa Rasulullah SAW ingin untuk bersiwak. Maka dia kemudian menawarkan siwak itu kepada beliau. Maka Rasulullah SAW mengangguk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan siwak itu kepada Rasulullah SAW. Tetapi siwak tersebut nampak sulit untuk digunakan. Maka Aisyah radhiyallahu anha kembali menawarkan kepada beliau untuk melunakkan siwak tersebut terlebih dahulu. Beliau kembali menganggukkan kepalanya. Kemudian setelah itu beliau bersiwak menggunakan siwak itu. Di hadapan Rasulullah SAW terdapat sebuah wadah yang berisi air. Maka beliau kemudian memasukkan tangan beliau ke dalam air tersebut. Kemudian mengusap wajah beliau dan bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam kematian terdapat sakaratul maut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat tangan beliau dan bersabda, "Fir rafiqil a'la," bersama teman terbaik di tempat tertinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, dan hari tersebut menjadi hari yang paling menimbulkan kesedihan bagi seluruh hati kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun. Sesampainya di depan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sembari menangis. Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, tibta hayyan wa mayyitan, walladhi nafsi biyadih, la yudhiquka Allahul mautataini abadan." Engkau senantiasa indah, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian kepadamu. Adapun Umar, dia menolak untuk mempercayai kabar tersebut. Hingga tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar yang menenangkan Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada orang-orang, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a, wa sayajzillahu asy-syakirin." Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Berita tentang wafatnya Rasulullah SAW tersebut dirasakan bagai petir menyambar oleh para sahabat. Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma mengatakan, pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.